pertanyaannya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ibu-ibu semuanya. Pokoknya kita semangat pagi terus ya. Semangat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lengkap ya, 5 orang. Nah, sebelum saya memulai presentasi ini, saya mau bertanya dulu nih kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu pernah dilibatkan dalam tim penyusun kurikulum yang ada di sekolah? Siapa nih yang mau jawab? Ya. Ibu Amalia pernah, Alhamdulillah. Ibu Kis, gimana Ibu? Pernah Ibu? Pernah. Alhamdulillah. Ibu Roslaini? Pernah, Bu. Pernah juga, Alhamdulillah. Ibu Kursi? Pernah juga walaupun tidak Alhamdulillah. sepenuhnya. Ya. Berarti sudah ada bayangan-bayangan sedikit ya kurikulumnya nanti seperti apa. Nah, sebelum masuk ke bagaimana kurikulum yang akan kita bahas ini, kurikulum operasional, saya mau ini dulu deh, pecah es dulu. Ibu Roslaini minta tolong ice breaking-nya. Silahkan Ibu Roslaini. Yang seperti kemarin aja, Bu. Ya, Boleh Ibu, boleh. Silahkan. Tangan dahulu. Siap. Ya. Kita duduk atau berdiri, Bu? Duduk aja lah. Bebas aja Bu. Mau duduk boleh, berdiri Kalau berdiri boleh. nggak kelihatan. Mundur nih, biar Oke ya. kelihatan gerak. Ya, bertepuk tangan dahulu. Bunyi dadakan sakimu, prok, prok, prok. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Satu kali lagi, Bu ya. Oke, siap Bu. Ya, satu kali lagi ya. Bertepuk Tangan dahulu. Kini bunyi derakan kakimu. Prok, prok, prok. berputar di lingkaran, Berputar di lingkaran. Mari bersama kembali di tempat semula. Oke. Terima kasih Roslaini. Betul. Iya, saya belum hujan. Hujannya dulu. Berarti suara saya harus lebih keras ya. Mungkin sinyalnya, Bu, agak susah. Oh, ya? Iya. Iya, sinyalnya. Sambil disimak aja dulu, Bu. Oke, Bu. Mudah-mudahan sinyalnya balik lagi. Saya minta tolong Ibu Amalia untuk share screen, Ibu. Minta tolong. Jadi, kita kembali ke prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Next, Ibu. Minta tolong next di slide 2. Slide 3, Bu. Next, slide 3. Terima kasih. Slide 4. Nah, saya nggak bacakan yang panjang-panjang ini, buat bacaan ibu-ibu aja. Jadi kita langsung masuk ke prinsip pengembangan kurikulum operasional. Itu ada berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, dan esensial. Nah, saya bacain lagi. Yang pertama berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual. Lalu next Ibu. Halaman selanjutnya, esensial.
Dan next Ibu, dua yang terakhir, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada 5. Nah, saya akan mulai dari yang bagian pertama. Kita kembali Ibu ke berpusat pada peserta didik. Jadi maksudnya berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran ini harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, tahapan belajar, dan memenuhi profil pelajar Pancasila. Kita sudah bicarakan profil pelajar Pancasila di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kurikulum operasional ini harus kontekstual. Kenapa kontekstual? Nah, kontekstual ini artinya menunjukkan kekhasan atau karakteristik satuan pendidikan. Jadi ciri khas dari sekolah ibu-ibu sekalian itu apa? Nah, itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Itulah yang dimaksud dengan kontekstual. Jadi konteks sosial budayanya, lingkungannya, industri, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita next Ibu Amalia. Esensial. Apa sih itu esensial? Jadi, maksudnya esensial itu semua unsur informasi yang penting dan diperlukan oleh para pemangku kepentingan tentang kurikulum bisa diperoleh di dokumen tersebut. Jadi kurikulum ini adalah dokumen yang lengkap, bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang-ulang isi, dan di dokumen ini tidak perlu ada lampiran-lampiran dari Kemdikbud seperti GP, itu nggak usah. Nah, ini cukup isinya hanya dokumen kurikulum operasional saja, pokoknya betul-betul yang digunakan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau untuk peraturan-peraturan itu bisa dilampirkan saja. Next Ibu. Nah, ini dua yang terakhir, yaitu akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Akuntabel maksudnya di sini adalah bisa dipertanggungjawabkan karena basisnya data dan aktual. Jadi nggak bisa dibohong-bohongin ini kurikulum operasional. Datanya juga berdasarkan data-data yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya di sini semua dilibatkan untuk menyusun kurikulum operasional. Seperti pertanyaan saya di awal tadi, apakah ibu-ibu sudah pernah dilibatkan? Jawabannya pernah, alhamdulillah. Berarti untuk selanjutnya, kalau dilibatkan, ibu-ibu sudah tahu banget, ini sudah ngerti banget, mau apa sih ke depannya sekolah kita. Jadi siapa saja yang dilibatkan atau kita sebut pemangku kepentingan, jadi di situ ada komite satuan pendidikan, isinya ada orang tua, kemudian organisasi, kemudian ada industri, dunia kerja, ini untuk SMK ya, kalau yang kayak industri dan dunia kerja. Kemudian ini juga disupervisi oleh dinas pendidikan dalam penyelenggaraannya, agar tetap berjalan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Silakan. Boleh resen, Ibu? Resen, Ibu Amalia, boleh di stop share screen-nya. Terima kasih. Ya, karena saya agak gangguan untuk share screen. Ibu ada yang mau bertanya? Ibu Krismawati mau tanya, Ibu? Mic-nya nyala. Saya dengarkan pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, apakah kurikulum yang baru ini nantinya adalah tantangan? Bagaimana cara kita mensikapi seandainya ada tantangannya, Bu, dalam kurikulum terbaru ini? Baik, terima kasih Ibu Krismawati. Kira-kira menantang nggak Ibu bikin kurikulum yang baru ini? Menurut Ibu gimana? Ibu sih menantang nggak ini bikin kurikulum baru menurut Ibu?
Lumayan Ibu, karena harus dibuat betul-betul dengan kerjasama serta harus rinci, serinci-rincinya. Betul sekali. Bu Ros, kira-kira nanti Ibu akan ketemu tantangan apa nih? Kalau ini memang menantang, kira-kira tantangannya apa? Kalau menurut Ibu Rosla ini. Boleh Bu Amalia di stop presentingnya, boleh. Tantangannya Bu sangat banyak, terutama saya pribadi, tidak tahu kalau ibu yang lainnya, kurangnya mungkin perlu pendampingan ya. Kita nih adanya kemauan tapi kurangnya kemampuan. Ya, mungkin untuk penyusunan ini harus paham untuk kita yang sudah umur-umur gini. Iya. Emang bagus ini Bu ya, bagus tambah tahun, tambah ditingkatkan, bagus. Cuman untuk saya daya tangkapnya yang udah ini, mungkin ada pendampingan dari junior gitu. Baik Ibu. Nah itu saya. Itu Bu. Iya betul sekali Bu. Jadi Bu Ismawati, Iya. akan ketemu tantangan Bu, pasti. Dan kita tidak boleh takut apapun tantangannya. Seperti kata Bu Rosla ini, kemauan ada. Tapi kata Bu Ros, kemampuan yang terbatas. Jangan khawatir Bu. Karena kalau mau itu pasti mampu. Tapi kalau mampu tidak ada kemauan, nggak jadi apa-apa Bu. Insya Allah, kalau yang penting kemauan ada dulu. Karena ini kerja tim, insya Allah kita bisa saling tolong-menolong. Maka dari itu, dari kementerian sudah menyiapkan panduan. Jadi kita ngikuti panduan aja. Nanti kalau misalnya mau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, silahkan. Kayak seperti itu. Jadi kita merdeka belajar tadi Bu. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sudah cukup? Iya, saya cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kalau hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kursi, silakan penilaian IM. Baik, ibu-ibu sekalian, saya akan mencoba menanggapi atau mengomentari presentasi dari Ibu Erlin. Ternyata memang Ibu Erlin itu best. Baik itu dari urutan, susunannya bagus, apalagi runtutan materinya juga terakomodir, juga bisa mengkoordinir semua peserta dengan baik, menanggapi pertanyaan, menanggapi tanggapan dari peserta, itu sungguh jempolnya 2 Ibu, the best, bagus sekali. Ya, bagus. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Saya stop recording dulu. Persiapan untuk terakhir Ibu Rosla ini presentasi. Saya stop dulu ya.